Hai, saya Dr. Yusri Dinut, dokter official dari Rosvi. Kali ini, di podcast ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari distributor yang udah masuk ke grup diskusi Facebook Rosvi. Oke, higienitas Misfi sebenarnya adalah lebih kepada personal hygiene ya, atau habit dari setiap wanita tersebut, atau setiap wanita. Jadi, untuk Misfi yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih oke, maka memang dibutuhkan pembersihan yang harus dilakukan secara rutin. Ada beberapa kondisi di mana cara mencebok juga mempengaruhi dari higienitas dari Misfi. Ada beberapa yang masih salah dalam mencebok. Pastikan kalau pada saat mencebok atau mengedukasi anak perempuannya yang baru mulai masuk dalam usia produktif untuk mencebok dengan kondisi arah cebok ke belakang bukan ke depan. Karena dengan arah mencebok yang ke depan maka berpotensi untuk membuat bakteri atau virus yang harusnya terbuang ke belakang dan keluar maka bisa menginfeksi dari si Misfi tersebut. Yang berikutnya adalah menjaga kelembapan untuk tetap kering dan tidak terlalu lembab pada area Misfi dengan cara mengganti pembalut dan juga pakaian dalam yang rutin dan sehari minimal 2 kali sehingga tidak ada potensi untuk infeksi jamur ataupun bakteri yang ada di Misfi karena bisa menyebabkan keputihan. Untuk produksi produk Rosvi sangat higienis karena kita memperhatikan dari proses pembuatan produknya yang dilakukan di pabrik dengan full clean dan juga sangat diperhatikan higienitasnya juga dan juga cara mengkonsumsinya. Rosvi dikonsumsi dengan cara diseduh karena bentuknya adalah saset dan juga diminum. Otomatis dengan proses yang seperti itu maka sangat terjaga kualitas dan higienitas dari produksi dan dari produk Rosvi tersebut. Untuk dosis konsumsi Rosvi yang baik, memang disarankan jika mempunyai keluhan seperti keputihan atau kista atau mungkin hormonal dan menstruasi tidak lancar, maka konsumsi sebaiknya 1 hari diminum 2 saset. Tetapi untuk kondisi-kondisi yang lebih ringan atau hanya untuk maintenance kesehatannya, maka memang disarankan 1 hari 1 kali. Tapi ada beberapa juga nih pasien-pasien atau klien-klien Rosvi yang memang kondisinya cukup sibuk, nggak bisa minum lebih rutin dan lain-lain. Masih boleh banget diminum dan disarankan bisa sampai 2 hari minum 1 kali atau 1 saset. Kenapa demikian? Karena memang basicnya Rosvi adalah sebuah suplemen yang bisa mensupport kondisi dari teman-teman semua untuk kondisi kesehatan reproduksi wanitanya. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah di poin disiplin dan juga rutin meminumnya. Yang paling tidak bagus adalah kalau kondisinya sudah selesai atau sudah fit nih, udah cukup sehat, maka Rosvi dihentikan. Maka dikhawatirkan bisa aja mungkin kondisinya belum stabil atau mungkin ada keluhan lagi yang muncul, maka terkesan jadi kambuh-kambuhan. Jadi memang sebaiknya seperti suplemen yang lainnya juga, suplemen untuk organ yang lainnya atau untuk suplemen penambah untuk suplemen imun dan juga suplemen yang lain, maka akan sama. Rosvi bisa diminum bisa sampai 2 hari 1 kali, yang penting adalah rutin. Dengan minum yang sangat rutin atau minum yang disiplin, maka bisa menjaga kesehatan organ reproduksi wanitanya bisa lebih sehat dan juga lebih efektif. Saat mengkonsumsi Rosvi, jangan kaget dan jangan bimbang dan juga jangan stres kalau ada sesuatu yang keluar dari Misfi-nya. Ada beberapa kondisi di pasien pun mengalami hal serupa, apalagi kalau kondisi-kondisi yang punya keluhan atau memang sebelumnya punya kista atau mungkin menstruasinya sangat tidak teratur dan lain-lain. Mungkin efek setelah minum Rosvi ada beberapa yang akhirnya tiba-tiba seperti tampaknya mensel lebih banyak atau kayak sedikit pendarahan lebih banyak. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang efek tidak baik dari Rosvi. Biasanya memang karena menstruasi tidak lancar itu atau emang mungkin karena keluhan kista itu tadi akhirnya menjadi sedang
sedang dilancarkan hormonalnya dengan Rosvi, akhirnya itu menjadi after effect dari konsumsi Rosvi. Tetap dikonsumsi dan juga nanti akan dievaluasi. Boleh hubungin saya di forum diskusi Rosvi atau juga bisa ke dokter untuk mengevaluasi kondisi atau keluhan yang sebelumnya. Biasanya nih, dokter akan melakukan evaluasi dengan cara meng-USG. Kalau tadi awalnya memang punya kista, misal ukuran yang cukup besar, setelah dengan kondisi yang seperti itu akan dievaluasi. Apakah kistanya mengecil, apakah kistanya masih tetap, atau seperti apa. Tetapi konsumsi Rosvi masih dan tetap harus dikonsumsi karena bukan menjadi sebuah efek samping, tetapi begitulah efek hormonal yang sedang distabilkan oleh tubuh dan juga dibantu dengan suplemen Rosvi, maka seperti itulah yang biasanya akan terjadi. Tidak di semua pasien, tetapi rata-rata beberapa pasien mungkin akan mengalami hal seperti itu. Selama mengonsumsi Rosvi tidak terjadi nyeri perut yang berlebihan atau mungkin mual, lemas, pusing, dan lain-lain, maka konsumsi Rosvi bisa dan boleh diteruskan sambil dievaluasi dengan baik. Kondisi-kondisi minum Rosvi dan bahkan keluhannya makin tambah, saya tidak bisa bilang bahwa ini adalah efek samping atau mungkin Rosvi tidak cocok karena sangat spesifik, sangat berbeda respon dari tubuh masing-masing orang. Rata-rata, let's say misal keluhannya keputihan, maka mungkin bisa aja 2 saset ada yang langsung keputihannya hilang, atau mungkin ada 1 box, atau mungkin ada yang 2 box. Ini juga tergantung dari seberapa berat case misal keputihannya yang dialami. Tetapi jika minum Rosvi dan merasa bahwa keputihannya makin banyak, sebaiknya memang dikonsulkan kembali ke distributornya atau mungkin ke dokter atau mungkin ke dokter yang terdekat, itu lebih baik. Karena balik lagi, respon dari tubuh seorang juga case dari masing-masing keluhan dan juga penyakit akan berbeda-beda. Walaupun rata-rata punya efek yang baik dengan minum Rosvi, untuk gejala-gejala seperti keputihan sangat-sangat bisa terlihat progresnya di 2 atau bahkan 3 atau bahkan 1 box saset setelah dikonsumsi. Untuk penggunaan Rosvi dengan suplemen-suplemen yang lainnya, apakah boleh? Masih diperbolehkan selama tidak diminum bersamaan. Misal, boleh minum suplemen atau mungkin obat dari dokter terlebih dahulu di jeda 30 menit sampai 1 jam baru minum Rosvi, atau sebaliknya. Selama diminum tidak bersamaan dalam satu waktu, maka akan aman-aman saja. Bagaimana jika mengkonsumsi produk Rosvi dengan produk-produk di luar Rosvi tetapi mempunyai efek? Apakah itu efek dari Rosvi atau efek dari produk yang bersamaan? Kurang lebih ini juga menjadi banyak banget yang ditanyakan oleh distributor. Jadi memang jika mengkonsumsi Rosvi dengan produk yang cukup mirip atau mungkin produk yang punya tujuan yang untuk reproduksi wanita juga, maka sebaiknya memang dihindari. Kecuali memang seperti yang saya sudah sering jelaskan bahwa mungkin dengan konsumsi obat dari dokter atau mungkin emang untuk obat untuk fungsi yang lain, maka itu tidak apa-apa asal jangan diminum bersamaan. Tapi untuk produk-produk yang punya fungsi yang cukup mirip dan digabungkan konsumsi bersama Rosvi, maka nanti akan tidak bisa dilihat jika ada efek samping yang timbul. Akan menjadi sebuah efek yang bias jika ada efek yang lainnya, apakah dari penggunaan Rosvi atau dari produk yang non Rosvi. Jadi sebaiknya jika fungsinya sama, maka jangan dikonsumsi bersamaan untuk menghindari efek bias jika tidak cocok atau ada efek samping yang ditimbulkan dari 2 produk tersebut. Saya sarankan jika produknya cukup mirip, mempunyai fungsi yang sama-sama untuk kesehatan reproduksi wanita juga, maka hanya dikonsumsi Rosvi-nya saja tanpa mengkonsumsi produk yang sama-sama punya efek yang mirip dengan efek dari Rosvi.